Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel CGF TV. Oke, dalam 2-3 hari nggak ngonten karena ada beberapa kendala musim kawin. Jadi di kiri kanan ada sound system. Jadi orang kawin tuh ada sound system, bukan seperti di Malaysia punya tenda, pelamin, kemudian makan, balik. Kalau di Indonesia itu lain, seperti yang kita tahu, orang Indonesia pasti tahu ada sound system, setel lagu, setel apalah. Jadi nggak bisa ngonten. Jadi minta maaf yang selalu menunggu konten terbaru dari channel CGTV. Oke, di sini aku akan ngebahas seperti biasa. Aku terserempak satu video dari orang tempatan. Oke, kita lihat dulu videonya. Tapi sebelum itu aku ucapkan selamat datang yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini. Aku ucapkan selamat datang, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman ya di luar sana yang selalu support channel ini, sudah subscribe channel ini, mendukung channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih. Karena tanpa dukungan kalian, support dari kalian, channel ini tidak akan sampai setahap ini, guys. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Oke, kita lihat dulu videonya. 1, 2, 3 play. Warga Pakistan kawin dengan Melayu, inilah tujuannya. Boleh meniaga jualan selemak lah pagi-pagi jalan Ulu Langat. Legenda Suria Ulu Langat, Pakistan. Oke, itu adalah video dari orang tempatan, orang Malaysia. Di situ dia merekam ada warga asing, warga Pakistan yang berjualan dengan istrinya. Dan warga Pakistan ini kawin dengan orang tempatan, guys. Nah, seperti yang kalian tahu, betapa dengkinya bila ada warga asing yang berjualan dan selalu memfitnah, selalu beranggapan negatif. Mereka adalah mengaku negara yang paling islami, undang-undang Islam, tapi fitnah kepada warga asing seperti inilah. Dia tidak tahu akan arti jodoh, maut, rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi ada warga asing yang kawin dengan orang Malaysia, dia selalu mengatakan bertujuan untuk biar dapat berniaga, biar dapat lesson, biar dapat warga negara Malaysia dan tetek bengek lainnya. Jadi anggapan miring, anggapan negatif dari warga tempatan, warga Malaysia kepada warga asing ini sudah membabi buta, sudah dari awal, dari dulu lagi seperti ini, guys. Jadi bila ada orang asing kawin dengan orang Malaysia, mereka selalu menuduh, mengatakan warga asing kawin dengan warga Malaysia hanya bertujuan untuk mendapatkan lesson berniaga, nebeng hidup. Itulah anggapan orang Malaysia kepada warga asing. Sedangkan mereka tidak paham apa warga asing perbuat di Malaysia, betapa berharganya warga asing di Malaysia dari segi pembangun, dari segi ekonomi kecil, transportasi awam. Aku pun heran kenapa warga Malaysia selalu beranggapan negatif kepada warga asing, khususnya yang kawin dengan warga tempatan. Dari dulu sampai sekarang seperti itu, anggapan miring, anggapan negatif kepada warga asing. Sesiapa warga asing yang kawin dengan orang tempatan, pasti mereka selalu mengatakan seperti ini. Sedangkan jodoh di tangan Tuhan. Dan yang aku takutkan, bila suatu saat nanti, bila suatu hari nanti yang komen, yang komplain, yang fitnah, yang merekam seperti ini, ada dari satu keluarga mereka yang kawin dengan warga asing kemudian berjualan seperti ini, betapa sakit hatinya kalau ada orang merekod, memviralkan, di-upload di TikTok, di YouTube, di Facebook. Tengoklah warga asing berjualan karena kawin dengan orang lain, sedangkan itu keluarganya, betapa sakit hatinya. Jadi anggapan-anggapan negatif, anggapan miring seperti ini sudah dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Dengki itu, kedengkian itu sudah mendarah daging. Dan yang anehnya, bila ada orang Malaysia, perempuan Malaysia kawin dengan Mat Saleh, dengan bule, dia tak pernah mempermasalahkan. Yang bermasalah hanya warga tempatan, perempuan Malaysia kawin dengan warga Indonesia, warga Bangladesh, warga Pakistan, Myanmar. Itulah yang jadi masalah. Oke, kita lihat ada video lagi. Bangang satu orang ini, aku tak tahu apa maksud ya, aku tak tahu. Ada satu gerombolan warga Bangladesh dari masjid atau nggak tahu dari mana. Kalau dari segi pakaian, sepertinya dari masjid sholat Jumat. Tapi oke, kita lihat, guys.
Oke, ini ada orang Bangang satu lagi. Aku tak paham maksud dia apa. Ada satu gerombolan Bangladesh dengan kawan-kawan dia datang. Aku rasa dari masjid sholat Jumat. Dia buat rekaman seperti itu. Tak tahu apa maksudnya. Tapi menurut pribadi aku, dia merekam tuh seakan-akan tuh menghina, seakan-akan tuh tengoklah, masjid pun dikuasai warga asing. Seharusnya kalian tuh banyak komplain-komplain dari orang Malaysia masalah di masjid, sholat di masjid, banyak warga asing, banyak warga Bangladesh, dipenuhi warga asing. Seharusnya tuh kalian tuh bangga masjid-masjid itu penuh dengan adanya warga asing. Kalau tak ada warga asing tuh masjid itu sepi. Jadi bangang, aku tengok orang-orang seperti itu bangang. Aku sudah katakan, undang-undang ada semua di negara itu sama ada, tapi di negara lain, Arab Saudi, Taiwan, kemungkinan undang-undang ditepikan dulu, dan ini adalah masalah kemanusiaan. Tapi kalau di Malaysia bukan masalah hanya undang-undang, hanya masalah ini masalah hati. Jadi iri dengki dengan warga asing tuh sangat-sangat nampak. Jadi aku berpesan kepada warga Indonesia, warga Bangladesh, warga asing lah, hati-hati kalau berjualan, karena di Malaysia ini memang pelik. Malaysia ini sangat-sangat aneh, hanya berdalih mempertahankan kedaulatan rakyat, warga asing merampas hak rakyat, bla bla bla, membela rakyat. Tapi bukan itu, bukan hanya sekadar itu, hanya kedengkian itu saja yang mereka tunjukkan kepada warga asing. Sedangkan warga asing, mereka tidak tahu, walaupun pati, banyak warga Malaysia yang membutuhkan pati dari segi renovasi rumah. Kalau ada warga Indonesia renovasi rumah mereka, dia tak akan tanya Anda ada permit atau kosong, dia akan nggak tanya. Dia hanya bincang harga, tak kiralah kosong apa. Jadi pati pun mereka sangat membutuhkan, tapi dari segi yang seorang seperti ini, orang dengki seperti ini, dia tidak paham kebutuhan yang dirasakan rakyat Malaysia kepada warga asing, kepada pati sekalipun, itu mereka tidak tahu, guys. Jadi besok kita sambung, karena ini sudah kelebet, mau maghrib, mau kiroah lagi, nanti hak cipta lagi, bahaya. Dan jumpa lagi, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.